Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Gabriel Christian Wijaya dari Fakultas Farmasi Universitas Sanataran Dharma. Saya akan menjelaskan tentang insulin pen dan salah mata tentang dagu sibunya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang insulin pen. Insulin pen ini biasa digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan insulin lebih. Biasanya digunakan oleh penyandang diabetes mellitus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis insulin pen. Jenis insulin pen ini ada 4, ada rapid acting, short acting, intermediate acting, intermediate insulin, dan long acting. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rapid acting. Insulin rapid acting ini bekerja dalam 15 menit. Contohnya itu Humalog, Apidra, dan Novorapid. Lalu yang kedua, ada insulin short acting. Insulin short acting ini digunakan 30 menit sebelum makan. Contohnya itu Novolin Air dan Humulin Air. Lalu yang ketiga, adanya intermediate insulin. Intermediate insulin ini digunakan 1 kali sehari saja. Biasanya obat-obat intermediate insulin itu contohnya Novomix Air dan Humulin Air. Lalu yang keempat ada long acting. Long acting ini bekerja sangat lama, efeknya aja sampai 24 jam. Contohnya itu Lantuspen dan Levemir. Lalu saya akan menjelaskan poin-poin dagu sibu. Yang pertama adanya poin dapatkan. Insulin ini dapat didapatkan di apotek dengan resep dokter. Jika tidak dengan resep dokter, itu tidak akan kalian dapatkan dan tidak boleh dibeli dengan sembarangan. Lalu poin yang kedua adalah gunakan. Di poin gunakan ini saya akan menjelaskan cara-cara penggunaan insulin yang baik dan benar. Yang pertama, kalian harus mengecek tanggal kadaluarsanya. Jika tanggal kadaluarsa sudah lewat dari batas tanggal kadaluarsa dan ada perubahan fisik, segera kalian tukarkan ke apotek. Jika kalian sudah mengecek tanggal kadaluarsa nyaman, step berikutnya yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Pastikan tangan kalian itu steril. Lalu kalian setelah mencuci tangan, pasangkan jarum ke pen, kemudian digulungkan di telapak tangan kalian agar sesuai dengan tubuh kalian, suhu tubuh kalian. Jadi insulinnya ini digulung-gulungkan di tangan kalian agar fungsinya insulin ini suhunya sama dengan suhu tubuh kalian. Lalu yang ketiga adalah cek pen, apakah sudah dapat mengeluarkan larutan insulin. Caranya gimana? Putar tombol pemilihan dosis pada akhir pen, pegang pen dengan jarum mengarah ke atas, lalu tekan dosis knob, lihat, dan kalian amati aliran insulin yang muncul. Setelah kalian pastikan aliran insulinnya dapat mengeluarkan larutan insulin dengan baik, kalian atur dosisnya yang akan kalian gunakan. Yang pertama, putar tombol dosis dalam keadaan DL dosis insulin, lalu dosis insulin pastikan sesuai dengan yang diatur pada tombol dosis. Setelah kalian mengatur dosis, kalian pilih tempat yang akan diaplikasikan. Biasanya pengaplikasian insulin pen ini di paha, di lengan, ataupun di perut. Jika di perut, kalian tidak boleh menyuntikkan pada area 2-3 cm di bawah pusar. Nah, jika kalian sudah menentukan, misal di perut, kalian harus bersihkan dulu dengan alkohol perut kalian yang akan disuntikan agar steril. Lalu kalian lakukan penyuntikan. Setelah kalian melakukan penyuntikan, kalian lepas jarum suntiknya. Setelah dilakukan penyuntikan, lepaskan dan tarik jarum suntik dari tempat penyuntikan. Tutup jarum yang telah dilepaskan dari insulin, lalu cuci tangan dengan bersih. Jangan lupa yang terakhir, cuci tangan dengan bersih agar kalian tetap steril dan tidak terpapar oleh senyawa-senyawa obat di insulin pennya. Lalu poin yang ketiga yaitu simpan. Simpan obat insulin pen ini pada suhu 2-8 derajat. Tapi tidak di freezer karena kalau beku itu juga tidak baik. Lalu hindarkan dari jangkauan sinar matahari dan hindarkan dari anak-anak karena itu sangat berbahaya. Lalu poin yang terakhir yaitu buang. Buang insulin pen ini di wadahnya. Jarum ini dikumpulkan pada wadah yang tertutup khusus yang tahan tusukan, karena jika jarum ini diletakkan sembarangan nanti tertusuk lalu terjadi infeksi, itu sangat berbahaya. Yang terakhir, ini sangat penting, jangan dilupakan, saat akan menebus obat, kembalikan jarum suntik. Jarum insulin yang telah dipakai dibawa kembali ke apotek, begitu. Lalu kita lanjut ke dagu sibu berikutnya, yaitu dagu sibu salep.
mata, dagu sibu salep mata ini kita akan mulai. Salep mata adalah sediaan steril untuk pengobatan mata dengan menggunakan dasar salep yang cocok. Biasanya digunakan untuk mengatasi mata kering, alergi, dan infeksi bakteri. Indikasinya biasanya salep mata ini untuk antimikroba yang ada di mata, infeksi antimikroba yang ada di mata. Lalu saya akan lanjut ke poin dagu sibu. Yang pertama, dapatkan salep mata ini dengan benar, harus dengan resep dokter seperti insulin tadi. Lalu poin yang selanjutnya adalah gunakan. Saya akan menjelaskan juga cara penggunaan salep mata yang baik dan benar. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Ingat, cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu agar ini kan obat antimikroba. Tangan kita kan banyak bakteri, virus, dan lain sebagainya. Jika kita tidak cuci tangan, maka akan tidak steril dan sia-sia pengobatan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah buka penutup kemasan, jaga ujung tub salep agar tidak menyentuh apapun. Lalu yang ketiga, tandahkan kepala ke atas, lalu tarik pelupuk mata ke arah bawah hingga membentuk kantung. Lalu setelah itu teteskan atau totolkan salep mata kita ke sini, ke dekat mata ini, yang kantung-kantung mata ini, tapi jangan sampai menyentuh karena nanti akan tercemar bakteri di daerah-daerah mata sini. Lalu pejamkan mata selama 2 menit. Setelah kalian memejamkan mata selama 2 menit, hilangkan sisa salep dengan tisu bersih dan tutup kembali tub dengan rapat. Setelah melakukan itu semua, kalian jangan lupa yang terakhir, yaitu cuci tangan dengan bersih karena kita harus steril lagi dan agar kita tidak terpapar dari senyawa-senyawa obat yang ada di salep mata. Lalu berikutnya kita ke poin simpan. Simpan ada 4 poin. 4 poin simpan pada dagu sibu salep mata. Yang pertama, tutup rapat salep mata dan simpan di ruangan yang sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Yang kedua, hindari bagian ujung kemasan terkena kulit, mata, atau benda-benda lain agar tidak terjadi kontaminasi bakteri. Karena apa? Obat salep mata ini adalah antimikroba. Jika obat salep mata ini terpapar bakteri lagi, sia-sia pengobatan kita. Lalu yang ketiga adalah jangan menggunakan satu kemasan salep bergantian dengan orang lain. Jauhkan salep mata juga dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, salep mata ini yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan kembali karena itu sudah tidak steril lagi. Lalu poin yang terakhir yaitu buang. Buang salep mata ini tidak sembarangan. Salep mata ini poinnya tidak dibuang sembarangan. Karena apa? Salep mata ini adalah special device yang dimana jika dipakai sembarangan akan menyebabkan jika dibuang sembarangan takutnya nanti ada indikasi penyalahgunaan obat. Lalu yang terakhir, ini yang sangat penting, poin-poin penting yang kita dapat. Yang pertama, dianjurkan tidak segera melakukan aktivitas setelah melakukan pengobatan salep mata ini. Karena nanti akan tercemar bakteri lagi, virus lagi, dan lain sebagainya. Lalu sediaan ini tidak dianjurkan untuk bergantian dengan orang lain meskipun satu rumah. Itu pun jangan. Menggunakan salep mata berganti-gantian. Lalu jangan juga menggunakan salep mata saat menggunakan softlen atau lensa kontak karena akan terjadinya iritasi, bisa terjadi iritasi pada mata. Lalu jika kalian sudah menggunakan salep mata ini tapi malah keadaan mata kalian semakin parah, kalian harus segera menghubungi atau datang langsung ke dokter. Seperti itu. Terima kasih. Ini edukasi dagu sibu salep mata dan insulin pen dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Jaga selalu kesehatan kalian. Tuhan berkati.